Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua? Semoga tetap semangat dan selalu sehat ya. Di sini untuk memulai pembelajaran yang kedua, marilah kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillah. Nah, di pembelajaran yang kedua masih tetap tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan khas. Salah satunya adalah gajah Sumatera. Habitat gajah Sumatera berada di hutan-hutan di sepanjang wilayah Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk satwa langka dari Indonesia yang dilindungi. Populasi gajah semakin berkurang karena kerusakan habitat dan pemburuan liar. Nah, coba dilihat di sini. Ini merupakan gambar apa ya? Ya, betul. Ini tuh merupakan gambar gading gajah. Ya, sebagai makhluk hidup kita harus melestarikannya ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewarnai dan mendekorasi patung. Sikap yang akan kita kembangkan yang pertama, disiplin, yang kedua, peduli, yang ketiga, tanggung jawab. Di dalam menulis pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita mempunyai contoh. Masih ingat tidak bunyi dari sila-sila Pancasila? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Masih ingat? Ya, pintar. Sila yang pertama, contoh dari pengalamannya yaitu kita dapat mensyukuri keberadaan hewan dengan tidak menyakiti atau menyiksanya. Menyiksa hewan itu tidak baik ya, jangan dilakukan karena setiap hewan mempunyai hak untuk bisa dilestarikan. Hewan di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk manusia. Beberapa jenis hewan dapat dijadikan bahan makanan manusia, misalnya ayam, kambing, ikan. Beberapa jenis hewan yang lain juga dapat dimanfaatkan tenaganya, misalnya kuda, kerbau, betul, masih banyak yang lainnya. Terus jenis hewan lainnya juga dapat dijadikan hewan peliharaan yang sangat menyenangkan. Contohnya apa? Kucing, terus kelinci, ikan hias. Maka dari itu, pengalaman Pancasila tidak hanya sebatas kepada sesama manusia saja. Harus menghargai, merawat, atau menyayangi hewan. Itu termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang pertama. Nah, di situ ada gambar seorang gadis yang merawat dan menyayangi ikan peliharaannya di rumah. Itu juga salah satu contoh pengalaman pertama sila Pancasila. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Di pengalaman sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dengan turut menjaga kelestarian hewan-hewan khas Indonesia. Indonesia itu negara yang kaya ya akan hewannya, akan sumber daya alamnya. Jadi, kita sebagai warga negara harus bisa menjaga dan melestarikan hewan-hewan khas Indonesia. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nah, di situ ada beberapa contoh peristiwa yang terjadi pada Nina.
Coba buka halaman 88. Kita baca bareng-bareng ya. Nina ikut bersama ibu ke pasar malam. Di sana ada berbagai barang yang dijual dan macam-macam permainan. Nina melihat anak-anak ayam berwarna-warni yang dijual. Ia merasa heran mengapa bulu anak ayam bisa berwarna-warni. Ia lalu bertanya kepada ibu. Ibu menjelaskan, anak ayam diwarnai penjualannya agar tampak menarik. Nina merasa kasihan melihatnya. Ia meminta izin pada ibu untuk membeli beberapa ekor anak ayam dan memeliharanya. Nina merawat anak ayam miliknya dengan penuh kasih sayang. Nah, sikap Nina terkait penerapan sila Pancasila itu sangat baik ya. Maka dari itu, kita harus memberikan yang terbaik untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Sampai ini udah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Di pembelajaran yang kemarin, kita sudah membahaskan tentang mewarnai dan mendekorasi patung. Sekarang, Ibu mau menjelaskan ulang ya tentang teknik pewarnaan patung. Yang pertama ada cat akrilik dan plitur. Cat akrilik dan plitur untuk patung yang berbahan kayu. Pewarnaan menggunakan plitur menghasilkan warna aslinya kayu. Sedangkan patung dari bahan gipsum dapat diwarnai menggunakan cat air atau cat minyak. Kalau misalnya patung dari bubur kertas dan plastisin dapat diwarnai menggunakan cat poster, cat besi, atau cat kayu. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Untuk pewarnaan dan mendekorasi patung, ada beberapa teknik yang Ibu sudah jelaskan. Nah, di sini kita rangkum. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa aja? Dan tadi Ibu juga sudah menjelaskan tentang pewarnaan atau mewarnai dan mendekorasi patung itu apa tekniknya. Kalau sudah paham, kita lanjut ya untuk dijadikan bahan pembelajaran. Tugasnya hari ini adalah tuliskan 5 contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan. Kalau sudah bisa menjawabnya, boleh kirim langsung ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.